Assalamualaikum, halo guys. Jumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas beberapa kelemahan, kekurangan dari motor yang saya gunakan ini ya. Motor Vario 110 karburator, si Vario old, Vario lama. Memang semua motor punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, tapi saya mau bahas motor yang saya pakai yang selama ini sudah menemani saya baik suka maupun duka selama 10 tahun guys. Nah, sambil saya pulang ngojek ini, jadi sekalian saya mau sharing ke teman-teman juga ya. Kebetulan udah lumayan udah malam ini, sekitar hampir jam setengah 8, hampir jam 8 saya mau pulang ini dari nganterin penumpang. Oke, langsung aja yang kekurangannya ya dari motor yang saya gunakan ini, motor Vario 110 karburator. Sebenarnya kalau untuk tahun sekarang ini udah zamannya injeksi ya, jadi karburator tuh udah ketinggalan zaman lah, menurut saya tuh. Tapi ya masih tangguh juga gitu, nggak jelek-jelek amat sih namanya karburator, karena sebelum ada injeksi kan karburator dulu. Nah, jadi untuk masalah bensin tergolong boros dibanding injeksi ya guys. Injeksi udah serba canggih, sudah serba pakai teknologi sensor, jadi lebih akurat untuk kebutuhan si mesin, berapa milinya itu detail gitu. Jadi kalah lah kalau untuk masalah irit sama injeksi. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa dibikin irit karburator, karena bisa disetting juga. Jadi saya ini ya nggak terlalu mempermasalahkan sih, irit tuh hampir standar sebenarnya, tergantung kitanya. Jadi kalau saya dibikin irit tapi tidak irit banget gitu, jadi irit tapi ada tenaganya, bisa saya setting di bagian karburatornya, bagian udaranya, setting udara dan setting kekerapan untuk tarikan gasnya gitu. Jadi termasuknya bisa irit juga gitu untuk kantong saya, untuk kebutuhan bensinnya gitu. Dan juga dicek untuk bagian filternya, apa ada robek atau tidak gitu, apa harus wajib ganti, karena kalau filter udah bolong-bolong ini ya pasti boros untuk kebutuhan bensin tuh. Jadi bisalah diakalin untuk kekurangan yang pertama memang boros karena masih karbu, tapi bisa diatasi. Yang kedua, kapasitas tangki yang tergolong kecil guys. Ya, saya itu isi full tank kurang lebih hampir hanya 3 literan ya. 3 liter itu ya, kalau saya ini saya isi full tank pakai Pertalite sekitar 22.000 ya, 22.000 rupiah ya, kurang lebih 3 liter kurang lah, 3 liter kurang. Nah, ini saya coba pernah ngantar penumpang sampai Sumedang, dari Cimahi Sumedang itu sekitar berapa kilometer itu, kurang lebih ada 55 ya, sekitar 55 kilometer guys, 56 lah, kurang lebih 56 kilometer dari Cimahi ke Sumedang. Dan bolak-balik saya isi full tanknya dari Cimahi guys, dan sampai Cimahi memang lumayan mepet gitu, masih ada tapi udah di merah gitu ya, tergolongnya ya lumayan lah untuk motor sekelas karburator, sekelas Matic, bisa bolak-balik isi full tank gitu.
ya bisa diatasi juga sih. Untuk masalah full tank ini ya tinggal kitanya mampir-mampir aja kalau misalnya udah sekiranya mau habis, langsung ke pom bensin. Lagian kan pom bensin udah ada di mana-mana gitu kan, jadi bisa diatasi. Nah, untuk kekurangan yang ketiga ini air radiator, yang menurut saya namanya juga pakai radiator ya, jadi harus siapin air coolant, air pendingin gitu. Jadi ada biaya tambahan, tapi ya nggak masalah bagi saya air tambahan ini. Nah, nggak seberapa lah, karena kan ngisinya juga nggak setiap hari, ngisinya kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali baru saya cek, saya isinya juga hanya ditambah-tambahin lagi gitu. Nah, itu kekurangan yang kedua, pakai harus ngisi air radiator. Kekurangan yang keempat, tarikannya berat ya untuk tarikan awal, karena rollernya mungkin berat atau cc-nya yang kecil, saya kurang paham, tapi bisa diatasi. Saya udah modifikasi dengan cara menurunkan berat roller atau dioplos. Kalau saya dioplos ya, jadi rollernya dari yang standar tuh turun sampai 8 gram guys, jadi tarikannya udah kerasa enak gitu bagi saya ya, udah enteng. Nah, itu bisa diatasi tarikan yang lemot kekurangannya. Kekurangan yang kelima, lampu depan masih mengandalkan spool guys, jadi kalau biar terang tuh harus ditarik gas baru bisa terang, dan kalau pakai LED cepat putus kalau disambung langsung, jadi harus ke DC. Nah, saya atasi kekurangan ini, lampu depannya saya bikin DC guys, langsung ke aki, jadi dua-duanya lampunya aman, nggak untuk daya terangnya ini ya stabil gitu, karena kan aki, jadi nggak ngandelin putaran mesin. Kalau ngandelin putaran mesin kan dia terang banget tuh kalau mesinnya kencang, kalau mesinnya peran dia lampunya redup gitu. Nah, saya bisa akalin dengan cara memindahkan dari AC ke DC guys. Jadi dari spool, maksudnya saya dari spool ke aki langsung. Jadi untuk kekurangan yang kelima bisa diatasi juga. Oke, mungkin itu ya yang saya rasakan selama ini menggunakan motor Vario lama, Vario old. Nah, mungkin itu aja kali ya. Barangkali teman-teman yang pakai motor sama punya tambahan kekurangan lain mungkin bisa bisa ditulis di kolom komen, dan saya bahas kekurangan motor jenis Vario ini ya, motor Vario saya bukan untuk menjelek-jelekan, tapi untuk gimana cara mengatasi kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan, seperti itu. Mungkin semua motor pasti punya kekurangan masing-masing dan berbeda-beda ya, jadi tidak ada yang sempurna guys. Oke, mungkin itu aja, semoga video ini bermanfaat. Salam sukses, semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.